Halo guys, balik lagi di Teple Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan kembali membahas alur cerita Dragon Ball Super nih. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Champa, seorang Hakaishin dari alam semesta ke-6, akhirnya menantang Berus nih, saudara kembarnya Hakaishin dari alam semesta ke-7. Mereka menyepakati akan mengadakan turnamen bela diri antar alam semesta ke-6 dan ke-7 nih, dengan syarat kalau alam semesta ke-6 menang, bumi akan dipindah tempatkan dari alam semesta ke-7 ke alam semesta ke-6, dan kalau alam semesta ke-7 menang, alam semesta ke-6 ini akan memberikan Super Dragon Ball kepada Berus nih. Untuk peraturan pertandingan ini sangat mirip dengan Tenkaichi Budoka yang diselenggarakan di planet Bumi. Nah, akhirnya pertarungan pun akan segera dimulai. Di sini Kaioshin dari masing-masing alam semesta pun sudah hadir. Karena alam semesta ke-6 dan ke-7 ini boleh dibilang identik kembar, di sini juga di alam semesta ke-6 juga ada makhluk yang mirip dengan Frieza. Bangsa saya pun ada di alam semesta ke-6 ini. Kelima pendekar masing-masing perwakilan alam semesta kini sudah berkumpul, dan mereka di sini akan diberikan tes standar kecerdasan. Namun di sini sayang Majin Buu perwakilan dari alam semesta ke-7 ini tertidur nih guys. Jadi sangat disayangkan alam semesta ke-7 ini cuman ada 4 perwakilannya, sedangkan yang alam semesta ke-6 ini komplit full 5. Oke, tanpa banyak bicara lagi, kita saksikan pertandingan pertama antara Son Goku melawan Botamo. Goku-sanとは出し惜しみせんの。頑張れよ。あの際。Botamo yang menjadi lawan Son Goku ini ternyata memiliki kecepatan yang luar biasa. Selain kecepatan yang luar biasa, Botamo ini seperti karet dan badannya sangat lentur sehingga susah untuk diserang. Di sini Goku mulai sedikit kerepotan, namun di sini Goku juga belum mengeluarkan seluruh kekuatannya nih guys. Di sini si Vegeta memberi saran kepada Goku bahwa gunakan kepalamu. Nah, di sini si Goku akhirnya sadar dan dia akhirnya memanfaatkan peraturan yang ada di turnamen ini, yaitu menjatuhkan lawan dan menggusur dia hingga jatuh keluar arena. Nah, pertandingan pertama ini akhirnya dimenangkan oleh Son Goku nih guys. Oke guys, kita lanjut ke pertandingan kedua antara Goku melawan Pros nih dari alam semesta ke-6. Pros di sini adalah Frieza-nya nih kalau di alam semesta ke-7. Namun di sini ada sedikit perbedaan nih. Jadi si Pros ini kebalikannya dari si Frieza. Kalau si Frieza itu kan jahat murni. Nah, si Pros ini ternyata sangat ramah, sangat baik dan menjunjung nilai-nilai tinggi pertandingan nih. Tapi itu sebenarnya hanya akal-akalan semata. Oke, nanti saya ceritakan bagaimana si Frost ini. Goku yang sangat mengenal Frieza di sini berkata bahwa cepatlah kamu berubah ke wujud aslimu. Nah, di sini ternyata si Frost juga hampir sama dengan si Frieza, bisa melakukan perubahan wujud. Di sini wasit mendapat informasi bahwa si Frost ini adalah pahlawan perdamaian dunia. Jadi di alam semesta ke-6 ini kalau terjadi perang dia adalah pemimpin pasukannya. Di sini si Frost juga mendapatkan Nobel penghargaan sebanyak 3 kali ini atas usahanya tersebut. Goku yang mulai terdesak di sini akhirnya mengaktifkan mode Super Saiyan nih guys. Nah, di sini si alam semesta ke-6 ini kaget karena
di alam semesta ketujuh si manusia saya ini bisa berubah menjadi manusia saya super. Sedangkan di alam semesta ke-6 ini orang saya di sana itu belum bisa ini untuk berubah menjadi manusia saya super. Di sini si Goku juga berkata bahwa si Frost ini masih menyembunyikan satu final form lagi. Dan di sini tanpa banyak bicara akhirnya Frost juga berubah menjadi teknik perubahan terakhirnya. Dan dia hampir mirip lah sama si Frieza di sini. Dan dia akhirnya bertarung melawan Goku dengan kekuatan full powernya nih guys. Namun di sini kekuatan Frost ini tidak beda jauh dengan Frieza waktu pertama melawan Goku saat menjadi manusia saya super. Di sini Frost tidak berdaya melawan kekuatan Son Goku tersebut. Nah, di sini sesaat si Goku hendak mengalahkan si Frost, di sini si Frost akhirnya curang nih guys. Jadi di lengan si Frost ini terdapat senjata tersembunyi yang bisa mengakibatkan kalau si lawan menyentuh benda itu dia akan lemas. Dan di sini si Frost menggunakan senjata itu untuk mengalahkan Goku. Sangat disayangkan di sini akhirnya Goku dikalahkan oleh Frost nih. Oke guys, kita lanjutkan pertandingan ketiga antara Piccolo melawan Frost. Di sini si Piccolo berkata kepada Goku bahwa apakah aku ada kemungkinan untuk menang? Di sini si Goku berkata tidak. Nah, di sini si Piccolo ini kan disebut ini ahli taktik di alam semesta ketujuh. Jadi dia di sini akan melawan si Frost dengan satu serangan, yaitu serangan pancaran sinar iblis atau makan Kosapo. Nah, di sini akhirnya si Piccolo memusatkan tenaga untuk melawan si Frost. Di sini konsentrasi Piccolo sangat luar biasa dan tidak usah diragukan lagi. Di saat si Frost menyerang si Piccolo, di sini Piccolo tetap mempertahankan konsentrasi tersebut. Namun sayang di sini akhirnya si Frost kembali curang nih. Sesaat si Piccolo hendak mengeluarkan jurus pamungkasnya, di sini si Frost akhirnya menggunakan kembali nih jarum pembiusnya untuk menghadapi si Piccolo. Di sini si Piccolo lemas dan dengan serangan dahsyatnya di sini akhirnya si Frost berhasil mengalahkan Piccolo nih guys. Untungnya berkat kejelian mata seorang Jeko sang patroli galaksi, di sini si Jeko ini komplain kepada wasit bahwa di sana si Frost ini menyembunyikan senjata rahasia. Di sini para peserta yang lain tidak mempercayai bahwa si Frost itu curang karena di sini sudah jelas diketahui bahwa Frost ini orang yang sangat baik, cinta perdamaian. Namun di sini si Jeko tetap mengatakan bahwa si Frost itu curang dan Berus di sini berkata wasit periksa si Frost ini. Dan di sini si wasit pun memeriksa, ternyata benar di tangan kanannya ternyata si Frost menyembunyikan jarum pembius tersebut yang mengakibatkan si wasit di sini juga pusing 7 keliling nih. Dan di sini akhirnya si Frost didiskualifikasi ini di pertandingan karena di pertandingan ini tidak boleh membawa senjata rahasia dan pertandingan ini dimenangkan oleh Piccolo guys. Nah, di sini si para peserta lain juga tidak menyangka nih bahwa si Frost seperti ini dan akhirnya di sini si Frost membuka kedoknya sendiri bahwa dia ini adalah samalah seperti si Frieza 11-12. Di sini Vegeta berkata kepada wasit bahwa dia akan menggantikan posisi si Piccolo. Jadi si Piccolo ini sudah dianggap kalah nih oleh si Vegeta dan dia sendiri berkata bahwa si Frost ini tidak usah didiskualifikasi, biar saya yang akan membasmi sampah seperti dia. Oke nih guys, kita saksikan pertarungan keempat antara Prince of Saiyan Vegeta melawan Frost. それではそれではじっくりとご覧に入れましょう。締まりでの Sungguh luar biasa nih guys, kehebatan sang Prince of Saiyan Vegeta. Di sini dia mengalahkan Frost hanya dengan satu kali serangan. Dan di sini juga si Berus berkata kepada wasit bahwa akan mengikutsertakan kembali Son Goku karena Goku di sini dikalahkan Frost dengan secara curang. Di
di sini akhirnya wasit menyetujui bahwa Goku akan ditampilkan kembali nih setelah pertarungan Vegeta ini. Oke guys, kita saksikan pertandingan berikutnya, pertandingan kelima antara Vegeta melawan android dari alam semesta ke-6 nih, Mageta. Nah, di sini ada sedikit peraturan dibuat kembali nih. Jadi di seluruh arena ini dibuat barrier. Nah, barang siapa yang menyentuh barrier ini, dia akan dinyatakan kalah nih. Dan di sini akhirnya Vegeta bersiap melawan android dari alam semesta ke-6. Karena di arena pertandingan ini disediakan barrier yang mengakibatkan gerak Vegeta sangat terhambat, di sini juga akhirnya Vegeta mulai kehabisan napas karena di sini si Mageta terus-menerus mengeluarkan panas api lahar. Di sini Vegeta yang hanya manusia biasa akhirnya mulai kehabisan oksigen. Tak mau dirinya dipermainkan seperti ini terus, dan di sini si Vegeta adalah petarung yang jenius, maka di sini dia memutuskan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan barrier yang ada di arena tersebut nih guys. Amazing guys, di sini akhirnya Vegeta berhasil mengalahkan android Mageta. Namun di sini sebenarnya si Mageta ini dikalahkan si Vegeta karena di saat-saat terakhir si Vegeta berkata, "Matilah kau rongsokan." Nah, di sini si robot ini sebenarnya punya hati yang rapuh. Jadi kalau dia dihina sebagai barang rongsok, dia akan sakit hati dan dia akan melemah. Jadi begitu nih guys. Oke, semakin seru nih pertandingannya. Tapi untuk Dragon Ball episode sekarang ini saya cukupkan sampai di sini nih guys. Untuk episode berikutnya saya akan lanjut nih secepatnya. Oke guys, bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa tonton terus. Terima kasih kepada yang sudah mensupport channel ini serta membangun channel ini. Dan semoga teman-teman semua di sini juga pada sehat semua. Jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share teman-teman. Dadah, see you, bye bye.